pengen istilahnya gue bikin CW tapi mesinnya mesin jahat. Kayak beneran motor gede ini. Ini pakai radiator motor roda 3. Ini radiator. Iya. Hai guys, ketemu lagi di vlog Oboy 05. Dan kali ini sesuai janji, seperti yang udah kalian request di komen-komen selama ada WR155 ya, modif supermoto itu banyak banget yang komen, Om, review dong, motor merahnya, CB-nya di review gitu. Gue bawa nih buat lo, jauh-jauh dari Bogor nih. Oke, nih motor punya lo nih, CB100 kan rangka nih. Rangka CB 100. Tapi mesinnya kayaknya bukan mesin CB lagi nih kayaknya, walaupun sesama Honda. Basicnya sih Tiger. Basic Tiger Jadi ya? mesin Tiger gua ada dua rangka, ada dua mesin, punya CB, punya Tiger. Jadi pengen istilahnya gue bikin CW tapi mesinnya mesin jahat. Mesin jahat? Iya, karena lu kan dua aja bikinnya, kelihatan jahat. Nipu casing. Jadi cek orang pinggir jalan, ini motor apaan ya? Orang kan ngeliat, motor apa mas? Motor aja mas, CB. Kok mesinnya bukan? Ya begitu mas. Iya. Jadi ini mesin Tiger. Tiger, gue tuker. Ini kan berarti kalau Tiger itu kan basicnya Inline kan? Inline, nah, Iya. nah, ini tambah lagi ke bawah. Jadi L. Jadi ya, ngecor. Oke. Ini sebenarnya udah banyak kan? Udah banyak. Udah banyak. Cuma masih jarang. Masih jarang, orang nggak Banyak tapi tahu. jarang. Kosnya dari Cost, kos mungkin iya. beberapa orang juga. Double kan berarti? Enggak lumayan. Iya kan? Nah, 2 digitan lah 2 digit. dengan modal kayak begini. Oke. Lo ngerjain berapa lama nih? Pengerjaan untuk bikin detail ini aja buat ngecor aja kurang lebih bisa sampai 2 bulan. Oke. Karena antri di tukang bubutnya. Antri tukang Iya, bubut. kalau Dan kamu- tukang bubutnya harus Antri. yang bagus dong. Yang bagus nggak bisa sembarangan. Nah, Nggak bisa itu. sembarangan karena kan nggak Ya. center juga. Nyari yang bagus nggak bisa sembarangan. Dan ini karena gini guys, gue udah pernah pakai motor ini ya sebelum ya kemarin-kemarin lah pas Om Ade kesini kita modif supermoto, gue keluar cobain gitu. Buat motor yang dimodif mesinnya dibikin kayak gini, kapasitas cc-nya makin gede, itu getarannya hampir nggak ada, smooth banget. Nggak ada getaran. Dan itu menurut gue salah satu kunci atau bisa dibilang indikatornya sukses atau nggak modif itu. Yes, betul itu. Getarannya kecil, hampir nggak ada. Bahkan ketika digeber pun hilang getarannya. Itu gokil loh menurut gua. Nah, nyari yang berkualitas kayak gitu, bengkel bubut, gimana caranya kita tahu? Bengkel bubut bisa kita tahu, satu, tukang bubut itu bisa dilihat dari keramaian, Ah. atau kedua dari kenalan kita. Karena kita udah lama sama tukang bubut ini, langganan juga. Di mana tuh? Di Bogor sih saya. Bogor. Iya. Jurik lagi. Jurik. Hah? Jurik. Bubut jurik. EMSA, Jurik. Dan tiap daerah biasanya punya. Tiap daerah punya tukang bubut masing-masing mereka. Kayak di sebenarnya pertama kali sih kalau yang gua denger di Pokerto, orang-orang itu kemana-kemana nyebar yang namanya orang pengen imajinasi, dia bisa kok, kenapa gua nggak bisa? Nah, dasarnya kita nyoba-nyoba. Dan ini pun kita belajar pun ya dari YouTube. Kalau dari YouTube? Iyalah. Yang bikin orang Indonesia? Indonesia juga. Oke. Bahkan ada yang dibikin boxer kayak BMW, ada yang dibikin 5. Iya. Kreativitas 5 silinder. Iya. Oke. Lo paling banyak bikin berapa? Ini aja 2. 2 ya. Jadi ini CB100 guys, tapi 2 silinder. Dan kapasitas mesin Tiger kan standarnya 200 cc ya. Ini berarti jadi 400. 400 full. 400 full karena Tiger atas bawah Tiger, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang digedein. Oke. Terus dia pakai headnya berapa? Headnya masih Orion. Buka klep masih ori, piston pun masih orinya. Ori semua? Ori semua, nggak ada yang digedein, nggak ada yang kecilin semua. Cuman yang ngebedain itu kita bikin crankcase-nya aja. Crankcase-nya, iya. Itu dia kan, crankcase kan di sini nih. Iya. Itu yang dicor kan? Ya ini ngecor ulang. Ngecor ulang, udah itu dibawa ke tukang bubut, dibikin jalur oli lagi, ukur besi segala macam, kemiring karena dia agak miring. Terus dibelah. Jadi inline tapi jadi gerakannya sama. Gerakannya sama, naiknya bareng. Nggak bolak-balik. Nggak bolak-balik karena kan kita satu stang saya kerkas. Kita satu kerkas juga. Kalau misalkan kita dibikinnya inline sih 2 kertas. Inline kan 2 begini. Ini kita satu aja memaksimalkan. Sebenarnya sih jadi minim biaya sih sebenarnya. Lebih murah ya? Lebih murah dibanding inline. Dan lebih simple, perawatan juga ngaruh. Perawatan ngaruh juga, lebih cepat. Dan kalau lari lebih cepat ini dibanding inline. Oke, itu mesinnya. Sekarang kita masuk ke karbu nih, pengapian nih. Karbunya pakai PE28.
itu berarti punya NSR kalau nggak salah. NSR, Ninja, Pego 150 2 tak. Nah, ini kan motor CB Tiger 4 tak. Karbunya pakai 2 tak. 2 tak. Kenapa gue pakai karbu ini? Ya. Gampang nyetingnya juga. Oke. Square main jetnya banyak juga. Pakai berapa spearing jetnya? Ini pakai 120 per 40. 120 per 40 juga. Lumayan dong itu ya. Hah? Lumayan dong. Lumayan irit. Tapi irit. Pakai standaran ya ukurannya emang. Standaran yang nggak dirubah-rubah. Cuman dia anaknya karbu PE gampang nyeting, dia nggak ribet. Oke. Ada juga sih karbu yang nggak bikin nyeting, istilahnya lu pakai nggak usah disetting apa, ada juga. Cuman Pakai apa? Harganya lebih gila. Harganya berapa? 10. 10-an. Kalau lu pakai ini kan berarti Ya ini modal 500 1 juta 2 dapat kan lumayan kita. Iya. Cari biaya sehemat mungkin lah. Kalau 10 pakai punya apa tuh? Elektron namanya. Elektron. Dia nggak ada spare main jet, tempel langsung. Tempel Iya. langsung jadi ya. Tapi enakan gini lah, manual kan bisa Iya, setting-setting kita kan. nyeting sendiri. Yoi. Terus masuk ke pembuangan nih. Mufflernya ini double muffler guys. Gawat guys. Kayak beneran motor gede ini. 400 cc nggak kaleng-kaleng. Lu bikin di mana ini? Bikin di Bogor juga. Di Bogor juga? Iya. Cakep loh. Dan suaranya Ada. ajib. Nggak berisik kan? Nggak berisik tapi padat. Padat. Bulat. Ih. Ini gue mikir gue nyari knalpot yang beda, yang orang nggak ada juga yang bikin. Gue nggak mau yang nyama lah. Nggak ada yang nyamain modelnya kan. Ini sebenarnya saya punya motor CB 150. Cuman kan orang jarang pakai knalpot ini, bisa kalau custom dibikin dari awal. Kalau gue nggak mau, ini belakangnya lucu, nggak pernah orang pakai gitu. Udah gue pasang. Gue sikat nih. Gue sikat. Dan ini suara bisa diatur-atur. Bisa diatur, mau dibikin kering atau basah bisa. Gue pengennya bikin adem aja. Begitu kan ya DB killer ambang kan. Wih. Menghargai Orang lain. Kalau nggak digas kan nggak ada suaranya kan? Iya. Adem. Begitu digas ber. Iya. Ih, Kaget orang. ada mobil lewat. Nih. Ini rangka sengaja lo biarin nih plastik gini. Iya, namanya kan BST. Iya. Besi tua. Rangkanya emang sengaja karat. Nah, Cuman ya gue dihalusin doang, dibersihin terus pernis. vernish. Kaki-kaki masih Kaki-kaki masih ori, belakang Orian, pakai tiger, depan pakai tiger, cuman disambung. Kalau kaki-kaki belakang gua robah. posisinya Enggak, dudukannya. dalaman suspensi udah gua Oh, robah. dalamannya? Udah gua setting. Gua bikin semi race. Ada di Pakai apa nih? Dalamannya itu gue bikin di daerah Cibubur, langganan sih emang. Ya, Harga terjangkau lah. Jok nih kayaknya jok antik banget nih. Iya, jok sengaja nggak di itu basah. Jadi kalau misalnya hujan berasa, namanya motor antik kan kalau Kalau basah-basah. hujan rembes guys. Berbes dia. Cuma satu nih, Apa? ini masalah di motor custom nih. Ini tangki. Tangki, iya Iya. itu pengecatan di situ. Pengecatan, tapi lebih ke mungkin pengecatannya kalau gue lihat sih pengecatannya bagus tuh sampai bawah-bawah nih guys. Ini Iya. rapi banget nih. Biasanya kan kalau yang kurang bagus nih karat-karat nih, udah mulai ngangkat-ngangkat kan. Iya. Cuma di sini bagus tapi di ini nih. Itu kalanya ditutup boy. Nah. Ini kan masih langsung. Nah. Rencana ini kan mau gua naikin cat juga, mau gua Oke. rubah, dikasihnya drat. Oh, pakai drat. Pakai drat Jadi juga. nutup full. Nutup full semuanya. Iya, karena ini nih Kegesek. banyak PR kegesek terus akhirnya bensin masuk ke dalam sela-sela dan pasti ngangkat ini semua. Kalau catnya tipis, dia retak. Karena tebal Iya. dia berarti kan mengambang-ambang. Iya. Apalagi Om yang kira-kira Kita mau pasang bahas? variasi oil coolant. Oke. Ini pakai radiator motor roda 3. Ini radiator. Iya, oil coolant. Gue pikir itu dudukan plat nomor. Anjir. Plat nomor di Pakai depan radiator. dong. Iya makanya. Iya, gue pikir ini plat nomor. Ini gue malah nggak perhatiin. Ini radiator nih. Itu radiator oli. Jadi Oke. olinya dipompa ke atas dulu buat ngurangi panas. Karena kan 2 piston. Iya, itu dia tuh. Buat tahan lama lah macet-macetan di Jakarta aman juga. Nah, guys, kalau tadi gue sempat tanya sama Om Ade soal bukan nanya sih, tapi gue ngasih statement sebenarnya bahwa motor yang mesinnya dimodif kayak gini, cc-nya ditambahin, itu biasanya getarannya parah gitu. Tapi di motor ini justru nggak ada. Jadi satu masalah itu udah terselesaikan dengan sangat baik. Jadi lo ngebangun berapa lama, Om? Ngebangun. Kalau ngebangun kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. Setahun 6 6 bulan. bulanan ya. 6 bulan itu mesin doang atau udah sampai kepasang dan dipakai? Mesin doang. 6 bulan mesin doang, guys. Lamanya di tukang bubut sebenarnya. Antri. Berapa lama lo ngantri? Antri kurang lebih sekitar 3 bulan. Belum kita ngebubutnya lagi, ngepasinnya lagi karena kemiringannya ini kan ngaruh. Enggak Oh, gitu. sembarangan enggak. Jadi nggak sekali jalan tuh? Enggak, bikin jalur oli juga di tukang bubut. Karena kan kalau yang atas sudah ada jalur oli, Iya. yang bawah otomatis hanya piston harus dilumuri oli kan. Iya. Bikin jalur olinya dulu Bikin kita ke lagi. bawah, iya.
sirkulasi. Itu 2 bulan berapa kali bolak-balik lo? 3 kalian. 3 kali bolak-balik. Iya. Karena udah beres pun mesin juga nggak langsung kita coba dulu. Udah Pas beres. pertama kali lo nyoba nyalain starter gimana rasanya? Itu kan berarti udah 2 bulan tuh. Itu pas pertama kali lo nyalain, lo starter pasang nih. Terus lo coba, lo tes, apa rasanya 2 bulan tuh? Indrayan. Iya, Indrayan. Tapi kan nggak berani gua geber dulu. Yang penting nyala dulu, Nyala udah dulu. ketemunya dulu kan. Kalau udah ketemu nanti baru pick up-nya kok dirubah lagi. sempet nggak setelah nyala dirubah lagi? Paling cuma ngerubahinnya aja, knock on as aja dirapin Knock on as sedikit, dirapin. knock on as dirapin dikit. Sama ini juga, di sini kan ada pulser. Kalau Tigger kan satu, karena kita bikin piston 2, pulsernya pakai 2. Karena untuk 2 CDI. Oke. 2 CDI, 2 busi ini motor, 2 kuil sorry. Setelah 2 bulan di tukang bubut, dirapihin, jadi sampai kayak gini nih 6 bulan berarti. 6 bulanan. 6 bulanan, terus kita ngecek dulu, pakai dulu, ada yang remes gak, yang bocor di mana. Takutnya kan kalau misalnya kayak persambungan blok ini miring sedikit aja dia rembes, bocor, kompresi Nih, lu segala macam. bisa lihat guys nanti ya detail-detailnya di gambar tuh nggak ada sama sekali rembesan-rembesan nih, kering, mesin bersih banget nih. Ini kayak disikat tiap hari tau lo. Ini setelah Indrayan, terus lu setting-setting berapa lama? Nyeting. Sampai dapat setelan yang paling pas. Kalau nyeting sih bisa langsung dapat boy. Tapi kita sampai pas kan karena kita coba kemana dulu, coba ini ada yang kurang ini lagi. Ya sebulanan lah. Sebulanan. Karena nggak segampang bikin juga sih, emang kita benar-benar harus feel ngerasain kita gimana caranya kita jadi mesin dulu. Dalam arti gini loh kita rasain. Kan jadi nggak bohong guys kalau dibilang rider sama motor itu harus sejiwa. Iya. Kan? Setuju gua. Dia harus nyatu, ini motor, ya ini gua. Gua harus ngerasain entah dari kakinya kurang sedikit, kayak goyang, suara angin, jangan kan gitu. Kalau misalnya kita mesin baru dinyalain dah ada yang nggak pas gitu. Siapa ya? Gimana ya? Apa ya? Gua tanya juga gitu kan. Terus tapi sempat ngalamin sama dia nih. sempat pistonnya nggak nyala satu, apa CDI-nya ternyata error. Oh gitu. CDI-nya error juga. Terus pulser yang di dalam ini nih, yang di magnet ini kan ada bawaannya tuh. Kita kan bikin otomatis satu lagi buat yang bawah. Nggak pas, dirubah lagi. Nggak langsung. Oke. 6 bulan itu udah termasuk yang barusan lo omongin atau tambah lagi tuh waktunya? Ditambah lagi sama yang lain-lain, kaki-kaki, nyeting semuanya. Sampai jadi sempurna banget itu Kurang lebih setahun lah. Setahun Sih gue nyobain. Setahun. Gue dapet. Dari setahun itu Iya. sampai sekarang udah berapa lama? Sampai sekarang? Iya. Pokoknya setahun itu dari bulan September, Oktober sampai sekarang. Itu udah sempurna tuh. Udah sempurna, udah nyaman. Udah perfect nih. Paling 3 variasi aja kayak gue mau ganti shock breaker. Karena kebanyakan custom itu kan biasanya nyasarnya adalah ke body, tampilan kan, looknya gitu. Nah, nggak banyak yang berani nyentuh mesin memang, dia nggak. Yes. Kecuali ngerubah kayak gini. PR-nya memang Banyak makan waktu. Waktu banyak dan biayanya juga nggak sedikit. Habis berapa membangun ini? Ya kalau dihitung-hitung dengan semua kaki-kaki dengan plek kayak begini, hampir 25-an. 25. Sama bahan. Udah sama bahan udah semua. Karena kan ke tukang bubut juga kita ngasih tip ke dia biar dia lebih semangat, lebih rapi juga. Iyalah. Tuh tipsnya salah satu ya, siapa yang gawe sama project lo, ya harus di entertain juga istilahnya kan. Karena dia juga jadi bisa maksimal. Oh ini punya si abang ya, tenang bang, gua rapiin bang. Diinget-inget terus. Iya. Jadi kita ada komplain apapun mereka pun 25 tuh berarti sebenarnya standar modifikasi motor-motor cc kecil sih, 150-200 cc kan. Kalau sekarang lu ngerubah-rubah, tapi dandanan doang, belum masuk mesin itu. Ini 25 udah mesin, lu dapat 400 cc guys. Udah dapat 400, sudah nyaman juga. Cuma lu bisa nggak, kuat nggak siapin waktu setahun buat kesabaran. Tapi kan nggak terasa dengan budget segitu lu setahun lu berapa? Lu segini nih, gua ada segini dulu. Jalan, gitu ya. Jadi nggak langsung plok begitu. Nah, PR-nya sih kalau lagi uji coba itu lagi nyeting terus trouble di jalan sih. Kenal? Trouble di jalan, rantai putus. Ya itu standar. Nggak kuat. Mesin lo? Kalau mesin sih sampai sekarang belum ada. Dipakai nih ke puncak, mati di puncak nggak bisa turun. Kalau mati nggak ada. CDI, gue penyakitnya di CDI aja. CDI aja. Tapi udah ketemu. Ini motor hampir gue pakai tiap hari. Yang pasti tuh untuk di motor jangan lupa dicek tuh pengapian, oli. Gue 2 minggu sekali gue pakai, gue ganti.
Pakai oli sih nggak pakai oli bermerek mahal. Buatan punya inilah. Kalau dipakai, kalau nggak dipakai tetap ganti juga. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Gua kalau nggak dipakai tuh motor sebulan sekali gua turunin. Kalau gua pakai 2 minggu sekali. Menarik. Oke, gua penasaran, gua pengen coba lagi guys. Sekarang kita akan coba sekali lagi. Siapa namanya? Dayat. Dayat. Kenapa dikasih nama Dayat? Jawa Barat, Sunda, Dayat. Nggak tahu, gue terinspirasi aja Dayat reot. Ada yang bilang, bang motornya reot karena pertama gue bangun kaki-kakinya ini masih pada reot. Ngekok. Iya, ngekok kan. Ya udah gue kasih nama Dayat, lucu juga kan. Setelah diperbaiki ya alhamdulillah lebih nyaman sekarang. Oke, kita cobain guys. Si Dayat. Oke guys, kita sekarang mau cobain motornya Om Ade CB Cepek yang kapasitas mesinnya udah jadi 400 cc. Ya. Si Dayat. Si Dayat. Boleh nggak? Boleh, silakan Boy. Oke, kita pakai masker dulu guys, karena kita mau keluar ke jalan raya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan ya. Pakai helm juga guys, biar safety. Alright guys, wah ini udah gue cobain dan ngacir beneran. Gokil loh, 400 cc nya bukan kaleng-kaleng. Bener kan? Iya. Asli ya. Dan mungkin karena bodinya kecil dan bobotnya ringan. Ini bobot kurang lebih berapa ya Om ya? Kalau bobot kurang lebih sekitar 200 kilo, nggak nyampe lah. Nggak nyampe kayaknya. Pego lah 150-an ya. 150, dia aja nggak tahu. Nggak yakin. Karena belum dia. kita kilo soalnya. Iya, soalnya kalau CB Cepek, bobotnya kan nggak berat sebenarnya. Paling 100 kiloan. 100 kiloan. Nah ini kan lu nambah daging ini doang kan? Bawah. Iya. Ya paling nambah berapa? 30 kiloan. 13-an lah kurang lebih. 130-an. Iya 130-an. Sama kan? knalpot berat loh. Iya, pego lah. Iya. Kurang lebih. Tapi kayaknya harus ditimbang sih. Iya, uang baru beres banget. Jadi dengan berat segitu, cc 400, emang powernya jadi berasa banget. Kan motor enteng ya, power gede gitu. Power besar juga dia. Jadi ini 5 percepatan. 6. 6? Iya. Oh, karena Tiger ya? Karena Tiger, basicnya dari Tiger jadi kita. Udah 6 percepatan. Cuma tadi nggak sempet gua nggak sempet cobain top speed, tapi lu pernah bawa top speed berapa? Speedometer mati. Ya kalau misalkan mati gini, kalau ada motor Jupiter MX yang 150 mah lewat. Widih, ngeri. 160, 180, 170-an mah nyampe. 170 nyampe ya. dia. Top speed itu ya. Top speed nyampe. Problemnya apa biasanya? Problem. Ada yang muncul nggak? Problem soalnya kan apalagi lu modif mesin gitu. Iya. Modif yang lain aja kadang suka problem kan? Ada aja, kalau problem ada. Paling masalah problem di pengapian. Pengapian? Dari CDI biasanya. Oke, CDI-nya? CDI-nya, terus dari busi cepat mati juga karena pengapian nggak sempurna kan. Oke, Iya. Jadi masalah pengapian masih jadi problem. Tetap ya? Tapi sekarang sudah ketemu, sebelumnya kan pakai AC. Berarti sekarang dengan DC udah aman? Udah aman. Udah aman, nggak ada, irit juga, nggak ada isu lagi? Nggak ada. Irit ini motor. Oke. Berapa bulan udah lu rubah dari AC ke DC? AC ke DC sih sebentar doang, sehari dapet. Enggak, setelah lu pakai DC, sistem pengapiannya DC itu sistem kelistrikannya DC itu udah berapa bulan lu pakai? Udah dipakai sama saya sekarang udah 4 bulanan. 4 bulanan. Selama 4 bulan ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah, itu doang tuh masalahnya. Setelah ketemu diberesin, beres. Udah ketemu. Talk chair. Jos. Lebih irit, jos. Lebih irit. Satu berapa dia? Pokoknya gue pakai dari Bogor Cianjur pulang pergi 30.000. Bogor Cianjur tuh lumayan guys. Ada 50 kilo sekali jalan kan? Sekali jalan 50 kilo. 50 kiloan, kurang lebih ya 50 kilo. Iya. Pep.
Kalau pulang pergi lewat mana nih? Lewat Enggak, Puncak. sekali jalan. Sekali jalan Puncak, 50 iya, kilo. 50 kan? Iya. Pulang pergi 130.000. Kota Cianjur 30.000 tuh berarti hitungannya 3 literan kan? 3 ya. Berarti 4 lah. Pertalite lah nggak pertama kita. Ya, 4 liter. Berarti 4 liter. 125-an dapat. 125 dapat. Iya kan? Iya. Nih, tangki kapasitas Kapasitasnya 6 kurang liter. lebih 7 liter. 7 liter. 7 liter. Gue pakai tangki ini ya biar nggak kelihatan mesin biar mesinnya kelihatan gede. Iya. Ramping. Tangkinya dikecilin ya. Iya. Cuma kalau gue yang naik sih tetap aja. Jadi kayak mankil. Guys, kalau kalian pengen ngebangun mesin kayak gini, boleh kontak Om Ade sama Om Aden juga mekaniknya. Ini duo Meswell ya. Dan gue udah penuhin janji buat kalian yang udah tulis-tulis komen, Om review motor CB merah yang ada di video Supermoto WR155 udah gue review bareng sama Om Ade yang punya dan yang ngebangun langsung. Ini gokil sih, gue masih amazed, beneran. Mantap guys, inilah karya anak bangsa Indonesia ya. Sebenarnya kita bisa kan? Bisa. Bisa. Kita bisa. Banyak yang jago-jago tuh Oh, banyak banget sebenarnya. Orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter. Iya. Selama ada mesin bubut, perlengkapan udah aman. Dunia custom kita juga berkembang banget, tinggal sistem buat terciptanya industri. Itu dia Gitu kan, makanya. standarisasi. Karena Standarisasi. problemnya kalau motor-motor custom, motor-motor modif adalah di surat-surat Surat kayak menyurat, kelengkapannya, dokumennya kelengkapannya, sebenarnya, dokumentasinya. sertifikasinya, ya itu yang belum ada standar yang diterapkan oleh pemerintah sehingga ya semua belum bisa dibilang legal kan. Iya. Sebelum belum bisa bilang legal, tapi sih kalau gue pengen sih ya terus terang kalau misalnya bikin suatu semacam kayak yang bikin surat menyurat tapi khusus motor custom. Iya. Jadi benar-benar terdata. Iya. Iya dong, terrealisasi. Dan ada standar, lo Iya. pakai misalnya lo kayak ngecor tadi, Ah. ngecor aluminium, lo ada standarnya, lo harus ngecornya takarannya segini, suhunya segini Iya, gitu kan. bahannya juga. Jadi ya udah itu standar yang aman. Kalau lo ngelanggar, ya lo nggak akan lolos sertifikasi Iya. dan motor lo nggak bisa dianggap legal buat turun ke jalan aspal kan. Iya. Jadi ini lo ngelanggar. Nggak. Pak polisi tapi jangan ditangkap ya. Kalau nggak mati kreativitas nanti Saya teman-teman. bercoba semuanya. berimajinasi. Itu Kita dia. punya mimpi juga. Kayak kata Albert Einstein, Kenapa? yang sulit, yang mahal itu bukan ilmu pengetahuan, tapi imajinasi. Itu yang mahal. Ilmu pengetahuan itu lo bisa pelajari di sekolah, di internet sekarang, di mana-mana ada ilmu pengetahuan, tapi imajinasi, membayangkan sesuatu yang belum pernah ada. Iya kan? Betul. Kalau zaman dulu kita kenal dunia zaman-zaman inventor, penemu gitu. Sebenarnya sih udah ada yang bisa bikin. Kerajinan tangan. Iya, ada yang bisa bikin. Cuman kan Iya. kok dia bisa sih? Kenapa kita nggak Iya, bisa? iya, ya kan? iya, Terinspirasi iya, juga iya, sama iya, orang lain. Iya. Oke. Thank you Om Ade. Siap. Sukses terus. Sama-sama, boy. Dan guys, thank you udah nonton review motor CB100 punya Om Ade. Mungkin dalam bulan-bulan ke depan gue juga akan ngebangun satu motor kayak gini. Ini harus punya. Ya. Iyalah. Tapi ntar kita pikirin detail-detailnya apa aja. Kalau mesin sih kayaknya gue pilih ini sih, L. L. Iya. Lebih simpel. Lebih simple ya, L, dan pengapiannya kelistrikannya DC ya, supaya sistem pengapiannya lebih sempurna. Nah, cuma nanti mungkin modifikasinya ada di Oh iya, tinggal modelnya. modelnya aja. Mau kayak gimana, boy? Oke, tungguin guys, tungguin tanggal mainnya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog Oboy 05 berikutnya. Jangan lupa guys, subscribe.